Oke, selamat malam teman-teman. Halo, Tachahao. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar kedua Catalia Mandarin, yaitu What and How to Get University Scholarship Volume 2, series Ningxia University and Lanzhou University of Technology. Oke, pertama-tama aku ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang boleh hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk kedua narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya untuk membagikan informasi tentang beasiswa yang telah didapatkan. Oke. Nah, sebelum masuk acara inti nih, aku mau nyampein aturan webinarnya dulu. Nah, yang pertama, tolong tidak menyalakan mic di saat sedang pemaparan materi. Ini agar kelangsungan acara kita berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang mau buka kamera, dipersilahkan. Kalau emang nggak bisa juga nggak apa-apa. Nah, yang ketiga, sesi Q&A nanti akan dilangsungkan setelah kedua narasumber memaparkan materinya. Jadi, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa di kolom komentar ya. Kalau bisa, sebutkan nama dan pertanyaan untuk siapa. Nah, nanti kalau udah masuk sesi Q&A-nya, baru dibacakan. Mau penanya yang langsung bacain atau aku bantuin, boleh juga. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk acara intinya nih. Sebelumnya, kita kenalan dulu nih sama Kak narasumber yang pertama, yaitu Kak Pramisti Andini I1 Nabila, yang sering dipanggil Kak Dini. Kak Dini ini alumni Sekolah Menengah Atas Nurul Jadid. Nah, pada tahun 2019, Kak Dini menjadi mahasiswa S1 Mandarin Literatur di Ningxia University dan menjadi penerima beasiswa Ningxia University Scholarship. Di bidang organisasi, Kak Dini ini pernah menjadi Ketua MPK MTSN tahun 2015 dan juga pernah menjadi Ketua Sanggar SMA Nurul Jadid sekaligus menjadi Bendahara OSIS SMA Nurul Jadid pada tahun 2018. Nah, Kak Dini ini punya hobi dengar musik, nyanyi, sama yang ibu-ibu suka nih biasanya ya, memasak, hobi memasak, menantu idaman kan ya. Oke, nah sebelum itu aku juga mau perkenalan diri dulu sebagai selaku moderator pada malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Michelle Arwan Winurungan, merupakan mahasiswa S1 Kedokteran Sunyi Medical University. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke Kak Dini, silakan. Halo Kak, selamat Halo, malam. malam. Bisa di-share PPT-nya Kak ya? Maaf, ada kesalahan teknis sedikit. The first page. Oke, thank you Kak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak moderator, Kak Michelle. Nama saya Pramisti Andini Izatun Nabila.
Lah, bisa dipanggil Dini ataupun Andini. Saya sekarang sekarang ada di China, menempuh studi S1 di Ningxia University. Boleh slide selanjutnya, Kak? Oke, langsung saja ya. Di sini saya ingin sharing nih kepada teman-teman semua, gimana sih kok saya bisa nyampe ke Ningxia University kayak gitu. Jadi sebelum aku memaparin tentang bagaimana dan pakai scholarship apa, saya ingin jelasin dulu nih sama teman-teman Ningxia itu di mana sih. Mungkin bagi teman-teman yang apa ya, mungkin nama Ningxia ini asing gitu ya, soalnya di Ningxia ini mahasiswi Indonesianya masih sedikit kayak gitu. Jadi Ningxia itu Provinsi Ningxia ini ada di Sipe, bagian sebelah barat daya negara China. Terus di sini ada 4 kota yaitu Wuchong, Chongwei, Shenzhen, sama Yinchuan. Yinchuan itu ibu kota di Provinsi Ningxia sendiri. Ningxia ini provinsi kecil kayak gitu di bagian barat daya negara China. Terus Ningxia University ini berada tepat pada ibu kota Ningxia yang dimana ada di Yinchuan gitu. Dan Ningxia University ini didirikan pada tahun 1962 bulan 9 tanggal 30. Nah, teman-teman, pada tahun kali ini nih jumlah WNI yang ada di Ningxia sekarang ini sebanyak 4 orang aja loh, menurut teman-teman ini sedikit kan gitu ya. Tapi menurutku udah banyak, soalnya pas pertama saya itu ke Ningxia itu benar-benar masih nggak ada orang Indonesianya sama sekali. 3 di antaranya pelajar dan yang satu adalah WNI sudah berkeluarga. Mungkin waktu saya datang ke Ningxia, ke provinsi Ningxia ini sudah ada satu WNI, yaitu yang kakak yang menikah dengan warga setempat, warga China di Yinchuan kayak gitu. Mungkin kita cuman berdua ya waktu itu, apalagi kakak yang itu sudah berkeluarga. Jadi di sini saya sebagai pelajar masih hanya 1 orang. Tapi di 2021 itu sudah ada 2 orang dari mana ya, Jiangsu, dari bagian sana. Dia itu keterima S1 di sini. Kebetulan mereka berdua itu sudah tinggal 3 tahun di China dan D3 dan meneruskan S1 di sini. Jadi karena mereka masih berada di China, akhirnya bisa nyampe ke Ningxia kayak gitu ceritanya. Slide selanjutnya, Kak. Thank you. Nah, di Ningxia University itu nerima berapa scholarship sih? Ada berapa sih yang bisa daftar kayak gitu? Yang pertama itu ada Chinese Government Scholarship, Chengfu Changshuijin. Mungkin CGS ini di telinga teman-teman sudah sudah nggak asing gitu, sudah sering diperbincangkan kayak gitu. Di sini juga bisa daftar CGS, terus ada juga yang CIS. CIS itu Confucius Institute Scholarship, yang biasa disebut Kongzi Shuiyan Jiang Shuijin. Nah, di sini tuh juga ada yang CIS, tapi yang CIS ini mungkin sedikit kayak gitu. Terus, nah yang saya gunakan saat ini adalah scholarship-nya yang dinamakan Ningxia Daxue Jiang Shuijin, Ningxia University Scholarship kayak gitu. Yang bisa disebut mudahnya itu beasiswa kampus kayak gitu. Nah, beasiswa kampus ini di Ningxia ini menurut saya itu nggak ada begitu jauh perbedaan dengan yang atas, yang CGS, yang government scholarship, karena biaya hidup yang didapatkan itu sama kayak gitu. Terus di Ningxia ini ada satu scholarship juga, yang ini biasanya jarang kayak gitu teman-teman tahu. Nah, namanya Ningxia Tifang Jiang Shuijin. Ningxia Tifang Jiang Shuijin ini Ningxia Huizhu Autonomous Region Government Scholarship kayak gitu. Ini adalah scholarship dari provinsi Ningxia sendiri kayak gitu. Biasanya di semua setahu saya di China itu di setiap
provinsinya itu menyediakan scholarship kayak gitu. Kayak seumpamanya di barat itu ada apa Guangzhou kayak gitu ya. Nanjing scholarship kayak gitu. Jadi ada juga sebagian yang khusus dari provinsinya sendiri kayak gitu. Nah, ini mungkin agak ada yang sedikit berbeda dengan kampus scholarship kayak gitu. Slide selanjutnya, Kak. Nah, langsung aja ya, gimana sih cara daftarnya kayak gitu. Di sini saya menjelaskan cara daftarnya untuk yang Ningxia University Scholarship atau kampus scholarship aja kayak gitu. Soalnya yang CGS, yang CIS, itu teman-teman bisa search aja di Google ataupun di Baidu. Di sana itu ketentuannya, dokumennya apa, itu yang mungkin agak sama ya, sama kayak gitu. Mungkin ada sedikit yang berbeda. Nah, cara daftarnya di Ningxia University sendiri itu pertama kalian please login on yang ini ada link yang sudah saya kasih. Nah, itu linknya itu khusus untuk daftar beasiswa di Ningxia University kayak gitu. Terus kalian buka aja linknya, terus habis itu buat username sama passwordnya kayak gitu. Nah, ini catatan ya kalau daftar di Ningxia University itu yang bikin beda sama university yang lain, mereka di sini itu nggak mau pakai Gmail, Yahoo atau Yahoo Mailbox itu nggak mau. Biasanya kalau pakai Gmail ataupun Yahoo itu nggak bisa create account gitu. Harus pakai emailnya Cina kayak gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Kayak QQ kayak gitu bisa. Terus kayak 163 kayak gitu. 126 kayak gitu. 126.com kayak gitu. Itu emailnya Cina. Baru kalau kalau pakai email Cina itu baru bisa daftar dan bisa login kayak gitu. Terus upload semua dokumen-dokumennya karena sekarang lagi pandemi, jadi kan semuanya serba online. Jadi tinggal upload aja, terus nanti sudah diupload tinggal tunggu. Tunggunya kapan? Sampai Juli kayak gitu. Biasanya pendaftaran Ningxia University ini bukanya, setahunya saya itu bukanya lebih lebih nggak kayak CGS kayak gitu. Biasanya kalau CGS Desember, Januari, Februari itu sudah buka ya, yang government scholarship. Tapi yang untuk Ningxia University yang kampus sendiri itu bukanya agak telat gitu. Biasanya Maret gitu, atau enggak Februari, Maret, April kayak gitu. Kadang April bulan akhir itu udah ditutup kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman pengen daftar di Ningxia University bisa langsung kontak saya aja. Soalnya biasanya Lause di sini tuh nge-share-nya di grup kayak gitu. Nge-share-nya di grup atau kalian bisa search juga di Google kayak gitu. Terus dokumen apa yang perlu dipersiapkan? Dokumennya sih umum ya, sama kayak daftar di beasiswa-beasiswa yang lain kayak paspor, terus sertifikat HSK, IELTS kayak gitu. Di Ningxia University sendiri, setahu saya itu semenjak 2020 di sini itu diperketat untuk daftar kebahasaan. Maksudnya daftar jurusan bahasa kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa punya HSK 4, lebih baik diutamakan HSK 4 kayak gitu. Kalau seumpamanya masih nggak punya HSK sama sekali, selama masih ada waktu, kalian boleh belajar dulu buat HSK kayak gitu. Soalnya yang daftar kan bukan cuma 1-2 gitu kan ya, banyak gitu. Terus yang dilihat kan dari prestasinya, terus nilai HSK-nya kayak gitu. Kalau bisa nilai HSK menurut saya itu jangan mepet-mepet kayak gitu.
Kalau memang beneran fokusnya ke HSK 3 ya udah bagusin aja nilainya kayak gitu. Kalau masih mampu ke HSK 4 ya HSK 4 ditelateni kayak gitu. Terus transkrip nilai dari semester 1 sampai 5. Terus study plan-nya ini bisa Chinese, bisa English ya. Terus 2 surat rekomendasi, medical check up. Nah, kalau daftar di Ningsia itu ada keterangan AIDS-nya kayak gitu. Kenapa harus pakai keterangan AIDS? Ini memang sudah dari dulu dah. Dari saya 2019 daftar, yang saya daftar di kampus-kampus lain itu nggak ada pakai keterangan AIDS. Nah, tapi di Ningsia itu butuh kayak gitu. Waktu itu saya pernah ya 2019 itu tidak melampirkan surat keterangan AIDS. Jadi dikontak lagi sama gurunya, sama Lausha di sini. Keterangan AIDS-nya mana? Jangan khawatir kalau keterangan AIDS ini biasanya jadi satu sama kalian waktu medical check up kayak gitu. Jadi tinggal di copy aja 1 lembar, habis itu di-upload pakai itu. Terus SKCK. Di sini juga pakai SKCK-nya udah dari dulu 2019. Setahu saya yang scholarship yang lain itu nggak ada pakai SKCK kayak gitu. Tahun-tahun dulu, tapi akhir-akhir ini saya dengar dari teman-teman yang daftar beasiswa itu sudah pakai SKCK kayak gitu. Dulu SKCK saya itu nggak cuma sampai Polres. Jadi pakai SKCK-nya cuma sampai Polres kayak gitu. Terus yang nomor 9 dokumen pelengkap. Nah, dokumen pelengkap ini opsional ya kalau seumpamanya teman-teman pernah ikut lomba atau ikut apa ya, seminar-seminar kayak gitu yang bisa buat dirinya itu kelihatan kalau aktif kayak gitu tuh boleh juga ditaruh kayak gitu. Tapi diusahakan dokumen pelengkap ini kayak sertifikat lomba ataupun yang lainnya itu English ataupun berbahasa Mandarin kayak gitu. Jadi ini untuk daftar di Indonesia University. Cek slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang perbedaan scholarship. Nah, kan yang saya sebutkan tadi ada 4 kan, ada 4 scholarship. Ada CGS, ada Chungko Changfu Chang Suejin, ada CIS, Kongce Sueyun Chang Suejin, Confucius Institute Scholarship, sama Inisiata Suejin Suejin. Nah, di sini dari 3 scholarship ini menurut saya perbedaannya nggak ada kayak gitu, sama kayak gitu. Terus yang didapat sama undergraduate itu dapatnya 12,8 RMB setiap tahunnya kayak gitu. Itu tuition-nya, terus accommodation-nya sama sebenarnya semuanya sama, insurasinya juga sama. Semua itu sudah gratis, asramanya, uang bulanannya semuanya udah gratis kayak gitu. Cuman yang bikin beda di sini itu di Ningxia Tifang, Jiang Suecin. Nah, di scholarship-nya Ningxia Provinsi, ini yang bikin beda. Di sini dia scholarship-nya 100 yuan, 100 yuan, 1000 RMB setiap bulan. Itu pun kalau apa ya, summer sama winter itu biasanya nggak dikasih kayak gitu. Jadi per bulannya cuma dikasih 1000, terus kalau summer sama winter vacation itu nggak dikasih. Tapi menurut saya nih ya kan menurut saya sudah cukup lama tinggal di China. 1000 RMB itu sudah lumayan gitu, sudah lumayan banyak. Apalagi kalau kayak saya kan saya suka masak nih. Jadi menurut saya itu 1000 RMB sudah banyak. Kan akhir-akhir ini saya juga nyatetkan pengeluaran saya berapa. Itu kalau memang apa ya, bisa ngatur uang 500 ataupun 600 RMB buat makan itu sudah cukup kayak gitu. Itu pun yang saya lihat 600 itu saya kadang ada juga jajan di luarnya kayak gitu. Terus kalian bisa simpen sisanya kayak gitu. Jangan khawatir kalau apa ya, kalau kurang kayak gitu. Menurut saya di sini tuh
cukup enak kayak gitu, sudah cukup apa ya, bisa lah kayak gitu. Terus di Ningxia Tifang Jiangsuejin ini, di scholarship provinsi Ningxia ini, dia itu ada yang beda di special scholarship-nya. Nah, di sini ada keterangannya HSK scholarship which is awarded to the student. Nah, itu maksudnya kalau kamu seumpamanya sudah ikut HSK, itu HSK 4. Itu kalau kamu sudah melewati HSK 4, kamu dapat uang, dapat scholarship 500 RMB kayak gitu. Terus kalau kamu HSK 5 sudah lulus dapat 600.000. Kalau SK 6 dapat 700.000. Nah, ini menurut saya kan lumayan gitu. Kalau ada special scholarship-nya maksudnya buat apa ya? Buat menyemangati diri lah kayak gitu. Wah, enak ya nanti kalau aku sudah ikut HSK 5 aku nanti dapat 600 yuan. Nanti kalau aku ikut HSK 6 aku dapat 700 yuan kayak gitu. Terus dapat honorary scholarship ini maksudnya kalau kalian dapat nilai terbaik IPK tinggi kayak gitu. Biasanya yang honorary scholarship ini biasanya ditentukan oleh guru-guru yang ada di sini kayak gitu. Slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini benefit yang dirasakan selama stay di Indonesia. Nah, sebenarnya sih banyak ya benefitnya ya. Yang pertama, banyak makanan halal masjid juga. Oh ya, saya lupa belum ngejelasin ya. Ningxia itu adalah Huizhu Zhejiqu, daerah Hui otonom. Maksudnya di mana yang di provinsi Ningxia itu banyak suku Hui. Suku Hui itu berkeyakinan Islam kayak gitu. Jadi kenapa di sini banyak makanan halal? Soalnya orang China yang stay di Ningxia itu kebanyakan kebanyakan orangnya memang Islam kayak gitu. Saya pertama kali datang ke China kan ngiranya oh pasti orang China kan nggak pakai kerudung kayak gini kayak gitu. Soalnya kan saya berkerudung. Ternyata pas sampai sini the first time lihat orang pakai kerudung kayak gitu. Loh, kok ada orang pakai kerudung kayak gitu. Terus ngelihat satu sudah ada rasa senang kayak gitu ya. Terus lama-lama loh ternyata agak lumayan banyak kayak gitu. Mungkin teman-teman saya yang di provinsi lainnya mungkin sedikit yang ada yang pakai kerudung kayak gitu. Soalnya kan eh China ini kan komunis kayak gitu. Jadi di sini itu menurut saya lumayan banyak yang pakai kerudung, tapi kecuali di kampus untuk teman-teman saya yang China yang dia berkeyakinan Huizu yang berkeyakinan Islam itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi mereka menggunakan banyak cara gitu bagaimana untuk menutup auratnya kayak pakai topi atau sebagainya kayak gitu. Itu menurut saya banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan kayak gitu. Terus yang kedua, biaya hidup terjangkau. Ini sih benar banget biaya hidup terjangkau. Kenapa? Soalnya selama saya di China, saya kan sudah pernah mengunjungi beberapa tempat kayak Shanghai, Chongqing, terus Lanzhou, terus Shantung kayak gitu. Saya sudah pernah ke beberapa tempat dan saya di sana ngerasanya kok mahal ya, kayak seumpamanya Waimai atau GoFood kayak gitu. Di sana itu GoFood mungkin 25, 30 baru bisa diantar. Di sini GoFood itu 15 yuan itu bisa diantar sudah kayak gitu, 10 yuan bisa diantar. Terus kayak sayuran kayak gitu. Sayuran buat masak, terus kayak beras ataupun minyak sekalipun. Saya tuh pernah bilang ke teman saya yang di Chongqing kayak gitu, ini loh beras seumpamanya ya 20 yuan di sini 5 kilo kayak gitu. Hah? 20 yuan kok murah banget? Di aku loh di sana 40 ataupun 30 kayak gitu. Mungkin itu ya menurut saya tuh biaya hidup terjangkau tuh murah kayak gitu di sini. Terus di daerah kampus saya itu deket juga sama pasar pagi. Pasar pagi kayak gitu. Jadi kalau di pasar itu
biasanya enaknya kalau beli buat apa ya, buat masak-masak kayak gitu tuh, worth it banget, enak kayak gitu. Apalagi kalau di pasar kan biasanya yang jual ibu-ibu kan. Nah, di sana aku itu gunakan bahasa Mandarinku itu, untuk Cinku kayak itu, untuk buat bahasa Mandarinku lebih naik. Jadi pas nyampe di pasar itu aku banyak bicara di sana, kayak tawar-menawar kayak gitu. Itu sering banget aku ya terjadi di pasar kayak gitu. Aku pengen kan, ngomong banyak gitu kan sama, orang China kayak gitu. Jadi salah satunya cara itu adalah pergi ke pasar. Kalau aku kalau saya sendiri ya pergi ke pasar habis itu ngomong dah, "Ai ini berapa?" 5 yuan kayak gitu. "Ai kok mahal banget, murah dikit, kenapa?" Gitu. "Ndak bisa 5 yuan, ai 4 yuan dah, aku ini, apa, liu shesheng, aku ini foreigner," kayak gitu kan ya, ke sini nggak punya banyak uang, "Murah dong 3 yuan, kenapa?" Kayak gitu. Jadi, di saat kita itu berkomunikasi, saya itu menemukan bahwa apa ya, bisa practice our language kayak gitu kan, biar bisa, bahasa Mandarinnya kita itu biar bisa lancar kayak gitu. Jadi itu sih, menurutku apa ya, sedikit cicau, sedikit itu, apa ya namanya, cicau, buat kalian yang pengen cepet belajar bahasa Mandarin, ya kayak gitu kalau saya ya caranya kayak gitu. Terus yang nomor 3 itu fasilitas asrama sekolah lengkap. Selama saya di sini, sudah 3 tahun di sini, semuanya itu menurut saya sudah, eee, cukup ada, sudah lengkap kayak mesin cuci, dapur, terus, eee, apa, air panas kayak gitu. Terus heater, semuanya menurut saya sudah lengkap. Terus minum juga di sini tuh grat ya bisa dibilang gratis ya, soalnya di sini, eee, minumnya itu guru itu sudah menyiapkan di setiap lantai itu ada tempat buat, minum air panas sama minum air dingin kayak gitu. Oh ya di sini itu, asramanya jadi setiap satu lantai ada satu dapur, kayak gitu. Menurut aku sih enak, sudah lengkap banget kayak gitu. Terus yang nomor 4 jarak asrama dan kampus dekat. Ini deket banget sih menurutku. Soalnya, eee, nggak sampai 5 menit udah nyampe. Soalnya saya kan jurusannya bahasa Mandarin kan, Chinese Education. Jadi, kampusnya itu deket gitu, di deket asramanya kita, kayak gitu. Tapi kalau kalian seumpamanya ngambilnya itu jurusan yang lain kayak, jurusan komunikasi ataupun manajemen, itu agak lumayan jauh, tapi ya nggak jauh-jauh amat, masih, di dalam kampus kan, di daerah kampus. Terus dan banyak lagi kayak gitu benefit-nya. Kak boleh slide selanjutnya. Nah, ini cuman motivasi aja ya buat teman-teman, kalau seumpamanya pengen benar-benar cari scholarship itu start your plan gitu. Soalnya dari pengalamanku sendiri di tahun 2019 daftar daftar scholarship itu memang nggak mudah kayak gitu, pasti banyak sekali apa ya, cangainya, banyak sekali kesusahannya kayak gitu. Tapi yang paling penting itu adalah restu orang tua, kayak gitu. Soalnya, eee, di saat kita mau melangkah, kemana pun kita mau melangkah, kalau orang tua sudah merestui kayak gitu, pasti insya Allah semuanya berjalan dengan lancar kayak gitu. Makanya di-plan dulu, pertama kayak kampus yang ingin kalian tuju, terus yang paling penting itu major, jurusan apa yang ingin kalian ambil, terus nanti kalian mau jadi apa, kayak gitu. Jangan apa ya, jangan tiba-tiba udah lulus SMA, "Aduh aku mau kemana ya? Aduh aku mau ambil jurusan apa ya, ini apa apa itu," kayak gitu. Jadi harus banyak dipertimbangkan dan harus punya plan kayak gitu. Jadi plan-nya itu dalam jangka waktu yang singkat maupun, jangka waktu yang panjang. Terus passion kayak gitu. Yang kedua adalah sabar. Sabar untuk menunggu apa ya, hasil yang ingin kalian dapatkan. Kalau sampai kalian sudah apa, sudah
daftar banyak kampus, sudah daftar banyak scholarship, tapi masih belum ada belum ada pengumuman. Sabar aja sambil berdoa kayak gitu. Soalnya gak semua kampus itu kadang pengumumannya itu sama kayak gitu. Terus ada juga beberapa kampus yang awal, ada juga yang agak akhir kayak gitu. Tapi kalau memang sudah rezeki, kalian pasti keterima kayak gitu. Terus be success person kayak itu. Slide selanjutnya, Kak. Ya, ini mungkin sudah slide terakhir ya. Terima kasih banyak sudah bersedia sharing bersama saya. Terus ini kontak Lensi Function yang mungkin kalian ada pertanyaan atau ada penjelasan saya di depan yang kurang kalian pahami, bisa tanya ke saya. Terus ini ada Instagram sama WeChat. Terus ya, ada YouTube juga. Slide terakhir, Kak. Oke, thank you so much semuanya. Semoga apa yang kalian inginkan terkabulkan kayak gitu. 我在您下等你们，谢谢。Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dini untuk pemaparannya. Demikian pemaparan dari Kak Dini. Semoga apa yang didengar bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke sesi istirahat. Jadi sesi istirahat itu waktunya 10 menit. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau makan dulu atau minum atau mau ke kamar mandi bisa. Jadi tapi sebelum itu ada sesuatu nih dari panitia webinar Ketlia Mandarin. Jadi kita persilakan Kak buat panitia. Baik, terima kasih Kak Michelle untuk waktunya. Nah, teman-teman, kita sekarang mau sesi foto dulu ya sebelum istirahat. Yuk yang berkenan, yang bisa buka kameranya, kita buka kamera untuk foto bersama dulu. 2 kali tik ya. Ayo. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Oke. Oke, kalau gitu kita foto ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman. Sambil kita dengarkan ada iklan-iklan dari Ketlia Mandarin, PPIT Nanjing, dan juga iklan yang lain. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya, Yoseba Kristina, mewakili panitia penyelenggara, ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah mendaftarkan diri di webinar kedua Ketlia Mandarin. Semoga apa yang didapat malam ini bisa menjadi jalan untuk kalian yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan sedikit tentang Ketlia Mandarin. Ketlia Online Mandarin Course atau yang lebih sering dipanggil Ketlia Mandarin adalah sebuah kursus bahasa Mandarin secara daring, dibentuk pada tanggal 20
Agustus 2021. Dengan moto 快乐学习，重拾自己, kami berharap semua murid yang belajar di Cattleya Mandarin dapat belajar Mandarin dengan bahagia dan terus memperkaya diri akan ilmu. Cattleya Mandarin memiliki beberapa program yang ditawarkan. Yang pertama, kursus Mandarin selama 1 jam. Di sini ada 3 kelas yang ditawarkan dengan harga yang berbeda. Ada kelas Blossom atau private, ada kelas Lilac untuk 2 orang, dan ada kelas Dandelion untuk 4 orang. Untuk waktu dan jam tentunya bisa disesuaikan antara murid dan pengajar. Yang kedua, ada program Gold Member per bulan. Ini banner untuk bulan Oktober yang sudah lewat ya, ini sudah akhir bulan. Nah, untuk program ini kalian akan mendapatkan modul materi yang lebih banyak dari Laoshi, Zoom class 1-2 kali sebulan, durasi lebih dari 40 menit sih. 40 sampai 90 menit. Lalu sertifikat gratis untuk semua webinar di bulan itu. Di Cattleya bulan ini ada 3 webinar. Lalu lebih banyak kesempatan belajar Mandarin dan juga memperluas relasi. Juga akan ada hadiah misteri yang menanti. Jadi pastikan kalian ikutan ya. Lalu yang ketiga, ada juga program terbaru kami, yaitu program belajar kilat 1 minggu bahasa Mandarin. Kelas diadakan 3 kali dalam seminggu dan hanya bisa dilaksanakan dalam waktu 1 minggu tersebut. Jadi misalnya kalian memilih Senin, Rabu, Jumat, ya kalian hanya mendapatkan kelas di hari itu karena program kami hanya berjalan 1 minggu. Kalau kalian tiba-tiba cancel, misalnya di hari Rabu tidak bisa, berarti hari yang tersisa hanyalah Kamis, Sabtu, dan Minggu, karena Jumat sudah dipilih. Lalu selain itu, untuk event atau acara, Cattleya masih ada webinar University Scholarship Volume 3, edisi Nanjing Forestry University, dan Huajiao University, yang akan dilaksanakan esok hari ya, pastinya dengan 2 narasumber dan moderator yang nggak kalah keren dari malam ini. Bagi yang belum mendaftar, masih bisa mendaftar sampai besok sore. Yuk, segera daftarkan dirimu di link tertera, bit.ly/unischolarship03. Jangan lupa ikuti dan pantau terus Instagram kami di Cattleya Mandarin ya. 谢谢. Nah, selanjutnya ada iklan dari PPIT Nanjing. Kalau kalian tahu, PPIT Nanjing baru saja merayakan ulang tahun mereka yang ke-13. Sudah 13 tahun lamanya mereka ada, terbentuk, dan membantu sudah banyak ratusan mahasiswa Indonesia yang berada di kota Nanjing. Nah, di tahun ini, PPIT Nanjing mengeluarkan merchandise berupa kaos, t-shirt, dengan bahan kaos kaum cotton 24S yang pastinya nyaman banget dipakai buat jalan-jalan. Tersedia dalam warna hitam dan putih. Nah ini, untuk gambar yang ada di kaos, itu gambar asli ya, jepretan asli murid Nanjing bernama Antonio Fieri. Kaos ini, nama merchandise ini namanya Memory Tee. Memories Tee. Ini wajib banget dipunyai bagi kamu yang kangen atau pingin banget ke Nanjing. Untuk harganya juga terjangkau. Kalian bisa mendapatkan kaos ini dengan harga Rp99.000. Edisinya terbatas ya guys, jadi kalau kalian berniat, segera hubungi PPIT Nanjing atau di Tokopedia-nya dengan nama toko PPIT Nanjing Store
atau DM PPIT Nanjing. Sebentar saya kasihkan kontaknya di kolom komentar. Terima kasih. Talking to the moon. Oke, halo teman-teman. Gimana? Udah istirahat kan ya? Udah ke toilet atau mungkin makan atau minum. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi yang narasumber kedua nih. Jadi, sebelum itu kita kenalan dulu sama Kak Monica Cecilia Krisanti. Jadi Kak Monica ini pernah belajar Chinese language di Nanning College for Vocational Technology pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2020 menjadi mahasiswa S1 International Economic and Trade di Lanzhou University of Technology. Dan Kak Monica ini merupakan penerima beasiswa LOT President Scholarship Award. Nah, di bidang organisasi, Kak Monica ini saat ini menjadi staf divisi seni, budaya, dan pariwisata di Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Pusat. Dan juga sekaligus menjadi koordinator University LOT untuk PPIT Chengdu. Nah, Chengdu ini ada yang tahu nggak julukannya apa? Jadi Chengdu ini dijulukin kota panda. Jadi karena banyak panda-pandanya, jadi dijulukin kota panda. Oke, selanjutnya hobi Kak Monica ini dengerin musik, main musik, sama nyanyi. Pasti suaranya bagus deh nih. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke Kak Monica. Silakan Kak Monica. Halo, Kak Monica. Oke, halo semuanya. Kedengeran nggak? Ya. Selamat malam. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica. Aku share screen dulu ya. Iya, silakan Kak. Sebentar ya. Oke, sambil menunggu. Oh ya, udah ada. Udah kelihatan belum? Diingatkan ya, iya Kak. Oke. Diingatkan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan chat di kolom komentar ya. Oke, jelas PPT-nya? Ya, oke. Sih. Bisa di slide. Oke. Bentar ya. Bentar dulu deh, Kak. Oh ya, Kak, ini nggak bisa sampai full screen gitu, gimana, Kak? Ya, gimana teman-teman? Jelas kan ya? Jelas nggak ya? Bisa dibesarin itu aja ukurannya, nggak usah di slideshow, nggak apa-apa.
Oh iya, bisa kayak. Nah, Begini. Iya, iya. betul. Oke. Oke, teman-teman. Selamat malam semuanya. Jadi nama lengkap aku ini Monica Cecilia Krisanti. Nama Mandarin saya ini Wang Moni. Aku ini LUT President Scholarship Awardee dari tahun 2020 sampai sekarang. Nah, aku pengen share nih gimana cara aku dapat beasiswa President Scholarship di LUT. Nah, harapannya semoga teman-teman bisa lebih giat belajar lagi nih, biar bisa dapat beasiswa di LUT. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai yuk. Nah, ini about me. Jadi tahun 2019 itu aku lulus dari Sekolah Harapan Bangsa yang berdomisili di Tangerang. Terus aku bulan Desember aku ke NCVT belajar bahasa Mandarin. Dan lulusnya itu Juni 2020. Nah, pas Juli 2020 aku menerima beasiswa LUT President Scholarship. Nah, terus tahun 2021 aku aktif nih di organisasi. Aku menjadi staf seni budaya dan pariwisata PPIT Pusat atau yang disingkatnya itu Sonbudpar. Nah, perannya apa aja? Bisa cover lagu, terus bisa ngadain acara yang berbau kesenian. Nah, terus aku juga menjadi koordinator Univ LUT di bawah naungan PPIT Cengtu. Nah, hobiku itu yang berhubungan sama musik, kayak main gitar, nyanyi, dengan musik seperti yang diomongin oleh Kak Michelle. Nah, kalian bisa cek nih, follow Instagram aku, Monica Cecilia, dan bisa subscribe YouTube-ku, Monica Cecilia Music. Nah, sebelum ngebahas Lancau nih, aku pengen cerita-cerita sedikit pas aku di Naning itu gimana. Nah, jadi tuh kan pas Desember itu kan masih buka penerbangan ya. Aku itu pertama terbang dulu ke Guangzhou. Nah, gimana sih kesanku pas di Guangzhou ini? Jadi dulu tuh aku mendarat di Guangzhou dulu ya. Kalau menurutku airportnya itu pengawasannya ketat banget. Terus pas temanku itu visanya tuh tanggalnya udah lewat, gak boleh masuk gitu. Tapi untungnya sih ada nego-nego apa gitu, boleh bisa masuk gitu. Terus yang lebih ketatnya lagi tuh segala sesuatu tuh diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, ketat banget. Terus toiletnya tuh juga bersih ya, fasilitasnya bagus, orang-orangnya tuh disiplin, apalagi petugasnya. Dan petugasnya itu bisa bahasa Inggris, jadi gampang tuh kalian untuk komunikasi sama petugasnya. Nah, terus pas aku habis dari airport, aku naik MRT nih, menuju ke hotel yang di Guangzhou. Nah, kalau dari MRT-nya sih bagus banget. Tapi kalian tuh harus gesit masuk ke MRT-nya. Kalian tahu kan orang China itu kan gesit banget kalau jalan. Nah, pas keluar dari MRT-nya, aku lihat tuh jalanan-jalanan Cina. Gila, lalu lintasnya tuh bagus banget, canggih. Nggak macet, udaranya seger, terus banyak toko-toko yang jual-jual barang yang murah. Di Guangzhou tuh ada toko sepatu, rata-rata tuh jual sepatunya tuh 50 yuan, udah dapet yang bagus banget. Kan lumayan tuh kalian. Terus di mana-mana pembayarannya tuh elektronik, jadi kayak lebih canggih dan lebih mudah. Terus soal hotel di Guangzhou, ya menurut aku bersih bener sih hotelnya itu. Nah, terus keesokan harinya aku ke Nanning pakai kereta cepat. Nah, menurut aku Nanning itu bagus banget. Soalnya tuh Nanning itu kota hijau yang cocok banget untuk pelajar. Terus Laushe yang di NCT itu perhatian juga sama murid.
Nah, itu sih sekian dari cerita aku pas aku di Cina. Nah, by the way, Lanzhou itu ada di mana sih? Nah, jadi tuh Lanzhou itu ada di tengahnya China, dekat Xi'an sama deket Chengdu. Nah, Chengdu ini kan kota panda. Lumayan nih kalian kalau misalkan liburan, pengen lihat panda, kalian nggak perlu jauh-jauh, soalnya Lanzhou itu deket Chengdu. Nah, begitu juga Xi'an. Xi'an itu juga ada Terracotta Warrior. Nah, itu termasuk tempat wisata China yang harus dikunjungi. Nah, oke. Kak, gimana sih cara aku dapat info beasiswanya? Nah, jadi tuh aku dapat dari link sini. HTTPS School of International LUT EduCN. Nah, pas di link sini ada tulisan jelas tuh scholarship. Nah, pas kalian klik scholarship ini ada President Scholarship of LUT. Nah, jadi tuh beasiswa President Scholarship itu ada dua. Ada full dan partial scholarship. Jadi dulu itu aku apply for bachelor degree atau undergraduate program in International Economics and Trade. Nah, syaratnya yang kedua itu HSK 4 minimal, jangan kurang dari 200 poin. Kalau misalkan kalian dapat 180 poin, ya mohon maaf aja kalian ditolak. Nah, terus kalian itu harus di bawah umur 30 dan punya ijazah SMA. Deadline-nya kapan sih, Kak? 30 Juni. Nah, scholarship duration-nya tuh berapa tahun? 4 tahun gitu. Tapi nggak selamanya 4 tahun ya, tergantung dari kalian. Kalau kalian kelakuannya aneh, nggak patuh sama peraturan sekolah, pasti bakal dicabut. Nah, terus ada tipe scholarship-nya nih, yang full LUT President Scholarship. Nah, aku dapat yang full. Jadi, itu uang sekolahnya itu disubsidi 14.000 RMB per tahun, terus akomodasinya tuh disubsidi 6.000 per tahun, sama dapat uang saku 15.000 per tahun. Nah, kalau yang parsial itu cuman subsidi 50%-nya aja dari sini. Jadi 7.000 yuan. Terus yang akomodasinya itu 50% juga dari 600. Jadi kalian bayar 3.000. Nah, living allowance-nya itu 12.000 per tahun. Oke, kapan sih Kak apply di President Scholarship ini? Jadi di awal Januari sampai akhir Juni. Gimana cara apply-nya? Nah, kalian visit nih link ini. Terus upload dokumen yang harus kalian siapin, seperti application form for foreign students, ijazah, terus transkrip, terus fotokopi paspor, study plan, terus surat berkelakuan baik, terus sertifikat HSK yang tidak kurang dari 200 poin, sama ini foreigner physical examination form. Nah, kalau pas zaman aku itu application fee-nya itu aku bayar pas kalau misalkan aku diterima di LUT. Kalau misalkan nggak diterima, nggak perlu tuh bayar application fee-nya. Nah, kan aku udah ini ya, initial review-nya kan aku memenuhi semua syarat yang ada di sini. Nah, aku terima email tuh dari LUT-nya. Ntar dibagi linknya, di-scan di WeChat. Nah, ntar pas udah di-scan, Lausio bakal kasih tahu kapan sih interviewnya gitu. Tapi aku tahun lalu memiliki peristiwa yang sangat beruntung sih. Jadi itu dulu aku wifi-nya itu ngadat, makanya aku itu cuman disuruh bikin video perkenalan aja.
gitu. Dan untungnya puji Tuhan aku lulus. Nah, aku pengen introduksi sebentar nih soal LUT. Nah, jadi LUT ini didirikan tahun 1919. Nah, udah cukup tua ya dia, udah lebih dari 100 tahun. Nah, dan ini Lancawi University ini university yang cocok untuk kalian pelajar teknik. Karena LUT ini termasuk top 1% of ESI ranking. Nah, terus ada 22 WNI yang saat ini belajar di sini. Nah, moto LUT ini 奋进九社 yang artinya maju terus. Nah, selain President Scholarship itu ada apa lagi sih Kak scholarship-nya? Nah, ada CGS juga nih, Silk Road Scholarship. Ini untuk mahasiswa S1 ya, ada otomotif, ada teknik sipil, terus ada teknik elektro juga. Cuman kalau yang jurusan aku itu International Economics and Trade itu nggak ada di sini. Jadi cuman adanya di President Scholarship. Nah, ini juga full scholarship. Jadi tuition, accommodation, sama asuransinya itu di cover. Cuman kalau yang President Scholarship ini enggak, itu mesti bayar. Dan stipennya ini lebih banyak daripada yang President Scholarship, 2.500 per bulan. Nah, siapa sih yang boleh apply? Yang pastinya ini penduduk yang lain dari kewarganegaraan China. Nah, pasti kita orang Indonesia boleh dong. Nah, terus kita harus sehat juga ya pastinya. Dan kita harus punya ijazah SMA di bawah umur 25. Nah, kapan sih Kak apply Silk Road Scholarship ini? Jadi kalian tuh apply-nya sekitar awal Januari sampai pertengahan April. Nah, ini kalian bisa klik nih ya linknya nih, www.campuschina.org. Nah, dokumen yang harus kalian siapin. Nih, application form for CGS, terus ijazah, terus transkrip, terus fotokopi paspor, study plan, surat berkelakuan baik, fotokopi HSK 3, sama fotokopi Foreigner Physical Examination Form. Nah, tapi mohon maaf ya, itu scholarship-nya aku cuma bisa tunjukin ini, tapi lebih banyak kok. Kalian bisa visit website-nya di sini. Oke. Nah, jadi di LUT itu ada 2 kampus. Yang satu di Lankongping dan yang satunya di Pengciaping. Nah, yang dorm international student itu pertama tuh di Pengciaping kampus. Cuman sekarang dipindahin ke Lankongping kampus. Oke. Cukup bagus ya. Nah, kalau kalian penasaran sama dormnya, nah ini nih, dorm LUT. Jadi, ini dari kampus yang lama ya, nih yang dari Pengciaping. Kalau yang Lankongping aku belum dapet building depannya tuh gimana. Jadi di dalam dormnya ini ada dapur sama ada toilet. Jadi kamar mandinya ini pisah. Nah, ini ada fasilitas kampusnya, ada lapangan basket, ada lapangan sepak bola, lapangan badminton, terus kafeterianya juga banyak di sini. Nggak cuma 2 aja gitu di sini. Tapi mohon maaf, gambarnya nggak cukup. Terus library di LUT itu ada 2. Tadi gambarnya udah aku tunjukin ya, yang ini nih. Nah, ini library juga nih. Terus ada auditorium, ada classroom, ada laboratori. Nah. Oh ya, kelebihan sama kekurangan President Scholarship itu apa sih? Kelebihannya sih nggak perlu surat rekomendasi ya, kayak
CGS punya gitu. Kok CGS kan perlu 2 surat rekomendasi, itu agak ruwet juga. Nah, terus lebih mudah kalau Presiden Scholarship ini untuk diterima dibanding beasiswa CGS. Soalnya kan sekarang ini kan beasiswa CGS itu kan peminatnya kan naik signifikan gitu. Jadi tuh banyak peluangnya untuk dapat di Presiden Scholarship. Nah, tapi tuh ada kurangnya. Kurangnya itu ya harus bayar buku, bayar asuransi. Nah, terus untuk mempertahankannya itu cukup sulit ya, cukup menantang. Nilai rata-ratanya tuh minimal 75 untuk dapat beasiswa tahun depannya lagi. Nah, kalau yang CGS ini kan nilai rata-rata minimalnya kan 60, masih bisa terima stipend, terima beasiswa gitu. Nah, tapi aku dapat nih titik terangnya selama 1 tahun ini. Gimana sih? Nah, ini simple ya, tapi cukup susah untuk dijalaninya. Jadi tuh kalian harus sering hadir kelas, harus rajin kerjain tugas, harus aktif di kelas. Nggak hanya di kelas aja, kalian harus aktif di acara yang lain gitu. Kalau ada pentas kesenian yang diadakan oleh LUT, nah kalian tuh mesti aktif banget tunjukin kemampuan seni kalian, apa-apa gitu. Dan kalian itu jangan bolos, jangan berkelakuan yang aneh-aneh gitu. Misalkan kalau bolosnya alasannya pengen ngapel, ya pasti alasannya tuh bakal cabut beasiswanya. Nah, tapi kalau misalkan kalian ada kebutuhan mendesak, kalau kalian sakit gitu, kalian hubungi lausenya aja yang bersangkutan. Oke. Nah, ini saran-saran untuk tulis study plan-nya nih. Nah, kalian tuh tulis keunggulan kampus tersebut. Bisa dari fasilitas, achievement-nya, pelayanannya, lingkungannya. Nah, contohnya gini, over the years, Lanzhou University of Technology has been known for its good reputation, high standard of education, good learning environment, and facilities. It is known to be one of the leading universities in China. It's also known for its advancement in technological facilities to aid learning of its student. Nah, ini kan ngomongin nih keunggulan dari fasilitasnya gitu. Sama pelayanannya, sama lingkungannya. Nah, terus nih kalau soal achievement, Lanzhou University of Technologies majors like civil engineering, material science is regarded as top 1% of ESI ranking, which makes me want to study engineering in there. Nah, cocok nih kalian kalau pengen belajar teknik sipil nih, kampus paling bagus. Nah, terus kalian itu harus perhatiin gramarnya. Nah, gimana sih kalau misalkan kalian nggak pede gitu soal grammar kalian, kalau grammar kalian kurang bagus gitu, kalian bisa translate di Google Translate gitu. Terus kalau study plan-nya nggak perlu mulu-mulu bahasa Inggris sih, bisa bahasa Mandarin juga. Nah, kalau dalam my point of view, worth it nggak sih kuliah di LUT? Ya, pastinya dong, soalnya biaya hidup yang murah. Jadi, kan uang saku temanku itu kan mostly 1.500 yuan gitu. Kata mereka 1.000 yuan itu udah yang paling boros banget. Udah paling boros banget. Temanku itu udah sering jajan, terus sering belanja juga, dan ada lain-lain kayak misalkan beli rokok gitu. Tapi mereka tuh cukup menghabiskan 2 juta sampai 2,5 juta aja. Nah, jadi 500 yuannya itu bisa kalian tabung. Nah, terus murid internasional lebih dari 50 negara. Kok gitu, Kak? Ya soalnya kalian bisa memperluas koneksi sama teman-teman yang negara yang berbeda gitu.
terus lingkungan sosial yang bagus. Jadi LUT itu ada platform ya untuk merangkul teman-teman yang memiliki masalah mental gitu. Kalau misalkan ada peristiwa yang mendepresikan, menyedihkan, nah Laushe tuh bersedia mendengarkan gitu. Nah, terus seperti yang aku tegas tadi, juga termasuk kampus rekomendasi untuk belajar teknik. Soalnya LUT itu termasuk top 1% of ESI ranking. Nah, terus udah gitu fasilitasnya lengkap. Ada supermarket, toko sepatu, dan rumah sakit. Pasti sungguh mudah untuk kalau ada keperluan mendesak gitu. Oke, sebelum menyelesaikan materi ini, aku pengen tunjukin ke kalian nih sekilas tentang video di LUT ini gimana sih. Oh ya Kak, bentar ya aku ini stop share dulu. Ntar aku share lagi. Gimana? Oh, iya. Iya, Kak. Boleh, Iya. boleh. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan kok, Kak. Oke. Tapi ini emang nggak ada suaranya, Kak. Oh, nggak ada suaranya ya? Ya, suaranya nggak ada ini. Eh, Saat sekarang share gimana screen suara? plus share sound di bawahnya. Share sound. Saat share screen ada pilihan share sound di bawah. Oh, oke, oke. Share sound. Kedengeran nggak? Ya,
Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan kata-kata. Stay safe ya kalian. Jaga kesehatan. Oke, terima kasih Kak Monica. Oke, demikian pemaparan materi dari Kak Monica tentang beasiswa di Lanzhou University of Technology. Nah, gimana nih teman-teman? Udah dapat banyak informasi kan ya dari Kak Monica, dari Kak Dini tadi yang sebelumnya. Udah dikasih tips-tipsnya nih, udah dikasih cara saran-saran study plan-nya, udah dikasih perbandingan beasiswanya. Nah, semoga informasi ini bisa berguna untuk teman-teman yang mau lanjut di China nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di sesi Q&A nih. Nah, udah ada 4 pertanyaan nih dari teman-teman. 1, 2, 3, 4. Iya. Udah ada 4 pertanyaan nih. Nah, kalau teman-teman ada yang mau langsung nanya bisa raise hand ya. Oke, kita langsung aja nih yang pertanyaan pertama. Dari Kak Yoseba dari Surabaya. Mau gimana Kak Yoseba? Mau langsung nanya aja atau mau dibacain? Dibacain aja. Oke. Oke. Pertanyaan dari Kak Yoseba di Surabaya. Untuk Kak Dini. Malam Kak Dini. Kak Dini. Ya, Oke. Malam Kak Dini minta tolong tanya Kak. Untuk high school scholarship yang didapat dari Ningxia Hui Autonomous Region Scholarship, apakah bisa diterima saat awal sampai atau maksudnya mendaftar beasiswa dari Indo dengan HSK 5 misalnya, atau ketika sudah di Cina, tes di Cina HSK 5 baru bisa dapat. Terima kasih. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Hai Kak Yoseba. Saya jawab dulu ya pertanyaannya dari Kak Yoseba. Kalau setahu saya itu dari teman-teman saya itu biasanya didapatnya kalau mereka itu tesnya di sini di China. Jadi kalau sudah nyampe di China, jadi bisa dapat scholarship-nya tadi kayak gitu. Tapi di apa ya di teman-teman di sekitar saya itu yang dapat scholarship yang provinsi itu sangat sedikit kayak gitu. Banyaknya itu biasanya scholarship yang kampus kayak gitu. Jadi kalau dari saya sendiri itu kalau masih bisa daftar yang kampus, scholarship yang kampus mending daftar yang itu. Soalnya dari biaya hidupnya, dari fasilitas yang bukan fasilitas ya, biaya hidupnya itu menurut saya beda jauh kayak gitu. Yang kampus dapat 2.500, yang provinsi Indonesia sendiri cuma dapat 1.000 per bulannya kayak gitu. Jadi baru nyampe ke China dapatnya kayak gitu Kak. Oke, gimana Kak Yoseba? Oke, thank you jawabannya Kak Dini. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih dari siapa tadi? Gracia, Surabaya. Gimana Kak Gracia, mau nanya langsung aja atau mau dibacain? Halo Kak Gracia. Kak Gracia. Dibacain aja, Kak. Oke. Mana ya ini? Oh iya. Izin bertanya Kak Dini, apakah beasiswa Ningxia University ini sudah ditetapkan selama waktu belajar, maksudnya 4 tahun untuk S1, atau bisa berubah per tahun tergantung keaktifan siswa dan nilai akhir? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya ya. Kalau
di sini itu sistemnya tetap 4 tahun kayak gitu. Beda lagi sama scholarship yang lain kayak CGS ataupun apa CIS kayak gitu. Itu bisa kalau seumpamanya nilainya bagus itu bisa 3 tahun ataupun 2 tahun sekaligus itu bisa kayak gitu. Tapi di sini setahu saya itu tetap 4 tahun kayak gitu. Oke, gimana Kak? Gracia? Ya. Kak Gracia udah terjawab kan? Terima kasih, Kak. Ya. Oke deh. Selanjutnya Kak Diana nih, ada dari Kak Diana di Jambi. Gimana Kak Diana, mau langsung bacain atau dibacain? Langsung bacain sendiri atau mau dibantu bacain? Dibantu bacain aja, Kak. Oke deh. Dari Kak Diana di Jambi. Untuk Kak Dini dan Kak Monika nih, izin bertanya. Murid-murid internasional di kampus Ningxia dan LUT itu dari mana aja ya? Oke. Silakan mungkin dari Kak Monika dulu aja kali. Oh, oke. Jadi kalau di LUT itu banyak ya yang dari negara-negara yang nggak gitu terkenal. Misalkan Uzbekistan, Kazakhstan, terus Mongolia ada, terus Laos, Vietnam ada juga. Terus nih kalian nih kalau seneng sama cogan bule gitu, orang Rusia banyak. Dan ya, siap. Iya. Oke, Kak Dini. Kalau di sini ya cabut tuh sama kayak di Lancung. Dulu di sini juga banyak emang dari kayak Kazakhstan, Tajikistan kayak gitu. Tapi di sini juga ada yang dari Sudan, Aji, terus Syria, terus sekarang ini menurut saya banyak dari Afrika kayak gitu. Sama sih, ya. Ini kurang lebih sih rata-rata kampus di sini itu emang banyak dari negara-negara tetangga ya yang ada di Cina, China untuk belajar gitu. Nah, gimana Kak Diana? Terjawab ya? Iya, Kak. Makasih. Oke. Selanjutnya dari Kak Chandra Pekanbaru. Mau langsung nanya kah? Halo Kak Chandra. Enggak di tempat ya? Kalau gitu aku bacain aja. Untuk Kak Monika, halo Kak, selamat malam. Saya izin bertanya. Halo. Kira-kira setelah beasiswanya dicabut itu bisa di-apply lagi atau langsung dipulangkan karena ada hal yang bisa berpengaruh dengan beasiswanya? Lalu kalau untuk asramanya sendiri ada batasan waktu tidak kita berada di luar asrama hingga jam berapa? Kalau lewat dari jam yang ditentukan kira-kira berpengaruh tidak sama beasiswanya dan dan ada pengurangan poin. Yang terakhir untuk masuk ke pintu asrama pakai apa ya Kak? Terima kasih banyak Kak. Oke, ini banyak ya. Oke. Banyak Kak. Jawab satu-satu aja. Oke, jadi kalau misalkan setelah beasiswa ini dicabut, itu bisa di-apply lagi nggak? Jadi beasiswanya itu di-suspend ya selama 1 tahun. Kamu harus bayar sendiri-sendiri gitu dormnya, dormnya sama uang sekolahnya. Nah, tapi kamu bisa apply beasiswa lagi gitu. Tapi ya selama 1 tahun gitu, kamu harus nanggung biaya sendiri. Nah, tapi ya untuk dapat beasiswanya lagi ya kamu harus tingkatin rajin belajarmu gitu. Harus rajin kerjain tugas gitu. Aktif di kelas sama
Ya gitu dah. Lalu kalau untuk asramanya sendiri ada batasan waktu enggak? Kalau menurut aku ya kamu itu harus di kampus itu sebelum jam 11. Soalnya kalau jam 11 itu mostly kampus tutup bakal tutup pagar untuk mahasiswa masuk. Soalnya dulu temanku pernah pengalaman tuh di NCVT karena dia pulangnya jam 12 lebih, dia malah tinggal di hotel gitu. Gitu Waduh, ya. kayak gitu ya. Ya, biasalah ABG. Kebanyakan asrama, kalau di asrama itu emang ada batasan waktunya ya. Iya. Nah, kalau lewat dari jam yang ditentukan kira-kira berpengaruh tidak? Ya tergantung sih keperluannya apa. Kalau misalkan yang aneh-aneh ya misalkan habis dari klub ya mohon Waduh. maaf dikurang poinnya. Nah, yang terakhir untuk masuk ke pintu asrama pakai apa ya, Kak? Pakai ini, kartu mahasiswa yang ada di LUT. Gitu. Iya. Oke, karena Oke. tesnya nggak Cukup ada. menjawab? Gimana Kak Chandra? Ini udah menjawab ya? Kayaknya Kak Chandranya nggak ada. Oke, Oke, sama-sama. oke deh. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mana nih? Bisa langsung raise hand aja kalau mau bertanya ya. Oke. Nah, aku punya pertanyaan untuk kedua kakak Kak Dini sama Kak Monika nih. Nah, waktu awal datang di China itu gimana Kak perasaannya? Terus waktu pertama kali masuk di kelas itu gimana nih rasanya? Mulai Kak Dini dulu deh. Share dikit dong cerita. Kalau Kak Kalau Dini, saya itu, ya, halo Kak. Pertama kali datang ke China itu sebelum ke sini ya, sebelum ke Indonesia, saya tuh search dulu di Google gitu, ada nggak ya orang Indonesia di sini, ada nggak ya kayak gitu. Terus akhirnya kayaknya nggak ada deh. Jadi saya minta ditemenin sama kakak kelas saya yang dari Xi'an, soalnya kan deket. Jadi kakak kelas saya nunggu di sini, akhirnya saya bener-bener sendiri ya dari Indonesia ke Cina-nya gitu. Terus masih di Shanghai, habis itu ke Incheon. Terus sampai di sini karena saya dulu sudah berbekal apa ya bahasa Mandarin, sedikit sudah bisa bahasa Mandarin, terus English juga lumayan. Ya saya apa ya sudah punya pegangan lah kayak gitu. Gak begitu takut, gak begitu khawatir gitu kalau nyasar. Yang penting bisa tanya, terus waktu itu kebetulan langsung ketemu sama masnya saya tuh. Terus sampai di sini keesokan harinya saya tuh ke apa ya, kantor. Ya, terus itu tanya deh kalau apa ada orang Indonesia di sini. Ternyata masih nggak ada kayak gitu. Akhirnya kan kaget gitu. Kaget. The first time kaget soalnya, oh gimana kayak gitu nggak ada orang Indonesia. Akhirnya udah masuk kelas. Masuk kelas pun itu kan banyak sekitar 20 orang, semuanya itu foreigner gitu kan. Ada yang dari Vietnam, ada yang dari Thailand gitu. Jadi pesan kita komunikasinya pakai English gitu. Kan ada banyak temen yang nggak bisa bahasa Mandarin pakai English. Akhirnya ya sama mereka. Jadi selama berapa ya 2 tahun gitu saya itu nggak ada orang Indonesia sama sekali di sini. Jadi seringnya itu sama anak-anak Vietnam, anak-anak Thailand gitu, terus anak-anak Kazakhstan gitu juga. Ya, saya tuh belajar banyak tuh dari mereka. Akhirnya menurut saya itu bagi saya ada benefitnya itu bisa apa ya cepat gitu lancar ngomong bahasa Mandarinnya. Soalnya kan ada juga teman yang nggak begitu bisa bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau
kalau pengen komunikasi jadi harus pakai bahasa Mandarin kayak gitu. Ya dari situ akhirnya banyak belajar kayak gitu. Ya perasaannya sih apa ya, ada sedihnya juga selama 2 tahun itu. Ya banyak drama lah yang dilewatin gitu ya, sempat nangis juga. Nangisnya tapi ya nangis sendiri gitu. Kapan ya ada temennya gitu. Kapan ya bisa pulang. Soalnya kan saya biasanya kan kalau teman-teman kan kalau summer vacation atau winter vacation itu kan pulang. Itu saya memang nggak pulang gitu. Jadi agak sedikit kangen sama teman-teman di rumah juga. Kayak gitu sih. Perasaannya tuh campur aduk sih menurut saya. Iya, wah, Kayak gitu ya. terus ya sih emang kalau di tempat kita, aku juga angkatan pertama sih di sekolah aku, jadi awalnya nggak tahu siapa yang mau ditanyain karena nggak ada senior, jadi bingung kan, pusing sendiri, jadi hanya bisa bicara sama orang yang senior tapi dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Iya, jadi membingungkan. Nah, gimana nih kalau Kak Monica sendiri? Oh ya, maaf pertanyaannya tadi gimana? Aku agak Ah, lupa. first time di China, datang ke China dengan pas masuk kelasnya itu, first time masuk kelas rasanya gimana Oh, gitu. Oke, aku gimana? sih rasanya kan aku pikir dalam benakku itu kan China itu kan negaranya kotor gitu, padat, kayak jalan ke sana kemari tuh susah gitu. Nah, tapi ternyata enggak loh. Jadi nya itu nggak gitu rame juga. Paling tuh ramenya ya cuma di MRT-nya aja gitu. Nah, terus apa, lalu lintasnya juga bagus banget, jauh lebih bagus, canggih juga. Kan aku pikir kan Cina itu seneng ya kalau transportasi tuh sendiri-sendiri gitu, naik mobil gitu, dibanding naik kereta yang kayak kendaraan umum gitu. Ternyata nggak demikian gitu. Mereka malah lebih senengnya naik kereta dibanding naik mobil tuh, jalanan tuh bagus banget, lancar banget transportasinya. Nah, pas aku di NCVT ya, mohon maaf ya aku belum pernah ke LUT karena aku stuck di sini. Menurut aku sih LUT, untungnya aku punya teman anak Indo, ada berapa ya? 21 anak. Ya, aku nggak perlu cari-cari anak Indonya mana gitu. Terus Lausunya itu yang di NCVT peduli banget gitu sama muridnya. Kalau misalkan muridnya kayak main HP gitu pasti bakal ditegur gitu, bakal ya di ya dimarahin lah. Terus kalau pas ujian tuh kalau ketahuan nyontek si Lause tuh ini banget, jeli banget matanya. Kalau ada bunyi HP sedikit, celing, langsung ini marah. Wah, Bilang, ah, nasi mana? Gitu. tegas ya, Nah, tegas. tapi Iya, ya ngeri. makanya, tegas banget. Ngeri banget. Pokoknya susah lah untuk menyontek di China. Tapi ya kalau di China ya jangan nyontek sih. Soalnya kalau nyontek ntar hukumannya berat banget Iya, benar. gitu. Nah, terus ya banyak sih kenangan drama-drama pas di China gitu. Aku pernah sempet ditaksirin sama orang negara lain gitu loh. Emang apa aku ini orang aku nggak mulus gitu. Wah, bisa dapat Emang itu kenapa juga kok ya. naksir sama aku gitu. Bisa nih dapat. Tapi ya aku menutup hati, aku nggak mau. Fokus belajar lah aku. Oke, oke. Oh, Oke. iya. Gimana nih teman-teman? Udah nggak ada yang mau bertanya kah? Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada yang mau bertanya lagi ya?
Oke, kalau udah nggak ada, kita tutup sesi Q&A pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang udah bertanya, yang udah hadir pada malam ini sampai jam segini, bertahan sampai jam segini. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk kedua narasumber kita yang udah sharing-sharing tentang pengalaman, tentang beasiswa yang didapat di China. Wah, seru banget ya. Udah dapat informasi, udah sharing-sharing lah, dapat sharing dari pengalaman lah dari kedua kakak narasumber yang keren-keren ini. Nah, karena udah sampai jam hampir tengah malam ya, jadi kita tutup sampai di sini. Aku mewakili panitia webinar Ketelia Mandarin yang kedua ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan kedua narasumber, dan semoga apa yang informasi yang kita dapat pada malam hari ini boleh bermanfaat untuk teman-teman yang mau lanjut ke China, study ke China. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Dan juga masih ada besok loh ya, masih ada webinar ketiga besok. Jadi jangan lupa daftar. Thank you semua. Bye-bye.